Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya dan juga orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Maqam Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di dalam Quran surat Ali Imran ayat 96 sampai dengan 97. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Quran surat Ali Imran ayat 96 sampai dengan 97. Ibnu Katsir berkata, tatkala dinding Ka'bah mulai meninggi, maka Ismail alaihi salam membawakan batu, yaitu Maqam Ibrahim, kepada Ibrahim sebagai tempat untuk berdiri di atasnya. Lalu Ismail mengoper batu kepada Ibrahim, maka Ibrahim pun meletakkan bata tersebut dengan tangannya ke atas dinding. Jika telah selesai dinding Ka'bah pada satu sisi, maka Ibrahim berpindah ke sisi lainnya dan beliau mengitari Ka'bah sambil berdiri di atas batu pijakan tersebut. Kemudian hingga selesailah beliau dari membangun dinding Ka'bah, dan bekas kedua kaki beliau masih nampak di batu pijakan tersebut. Dan ini diketahui oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Karenanya Abu Thalib berkata di dalam syairnya, pijakan Ibrahim di batu masih basah, di atas kedua kakinya yang kosong tidak beralas kaki. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir halaman 293. Ibnu Katsir juga berkata, dahulunya Maqam Ibrahim menempel di dinding Ka'bah, dan tempatnya yang sekarang yaitu di sisi dinding setelah Hajar Aswad. Sebelah kanannya orang-orang yang mau masuk pintu Ka'bah di lokasi tersendiri. Tatkala Ibrahim alaihi salam selesai dari membangun Ka'bah, maka beliau meletakkan makom tersebut di dinding Ka'bah, atau beliau selesai membangun dinding Ka'bah tatkala posisi makom di situ. Karenanya
wallahu alam diperintahkan untuk sholat di situ tatkala selesai dari tawaf, dan pas jika sholatnya di makom Ibrahim di mana pembangunan Ka'bah berakhir di situ. Makom Ibrahim itu dimundurkan posisinya oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi makom Ibrahim ini ya dimundurkan posisinya, yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Salah seorang imam yang mendapat petunjuk dan seorang khulafaur rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Dan ketika menuju ke belakang makom Ibrahim seraya membaca firman Allah, wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla, artinya dan jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian di belakang makom Ibrahim atau di sekitar makom Ibrahim ya, sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim nomor 1218. Pemirsa, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku menyepakati Robku pada 3 perkara. Aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita menjadikan sebagian makom Ibrahim tempat sholat? Maka turunlah firman Allah, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla. Quran surat Al-Baqarah 125. Dan juga di hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 402. Dan inilah yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tawaf. Maka beliau sholat di belakang makom Ibrahim. Kemudian Ibnu Umar berkata juga ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, lalu beliau tawaf 7 kali dan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Lalu tawaf, kemudian bersa'i antara Safa dan Al-Marwah. Hadis riwayat Bukhari nomor 399, nomor 395. Diulanginya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 395. Demikian ya. Kalau ada kata-kata yang keliru atau salah, mohon dikoreksi di kolom komentar.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.